Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundah wa hajamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi hakimal hukam ja'ilin nuri wadh-dhalam wa ja'ala hadzal yawm idan lil Islam wa harrama 'alaina as-siyam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah alladzi amarna bi dzabbi hatil qurban ittiba'an li sayyidina Ibrahim alaihi salatu wassalam. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu afdalul anam wa misbahudz dhalam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi kiram. Salatan wa salaman daimain mutalazimain ala mamazzid duhuri wal ayyam. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullah wa ati'uhu wa kabbiruhu takbira. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Keluargaku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal musyrikin syakiran li an'umihi istabahu wa hadahu ila siratim mustaqim. Sungguh Ibrahim adalah seorang imam yang dapat dijadikan teladan, patuh kepada Allah dan hanif, dan dia bukanlah termasuk orang-orang yang musyrik. Dia mensyukuri nikmat-nikmatnya. Allah telah memilihnya dan menunjukinya ke jalan yang lurus. Quran Surat An-Nahl ayat 120 dan 121. Al-Quran merupakan kitabul hidayah, kitab petunjuk, sehingga seluruh yang disampaikan Al-Quran kepada umatnya pada dasarnya adalah petunjuk. Termasuk kita menurunkan kisah para nabi dan rasul serta manusia-manusia terbaik pada dasarnya adalah petunjuk yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam Al-Quran, petunjuk Allah tidak cukup berupa kalimat-kalimat bersifat informatif dan tidak cukup dengan kalimat bersifat instruktif. Tetapi di dalam Al-Quran sangat jelas, selain informasi yang benar dan instruksi yang pasti, Allah juga turunkan contoh-contoh yang ideal dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga kita tidak perlu menafsirkannya, karena contohnya sudah jelas. Sehingga dengan adanya contoh dari kehidupan yang nyata, yang termuat dalam kisah, maka hal ini dapat memudahkan kita untuk mengambil pelajaran, sehingga dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Maka penting bagi kita untuk belajar dari sebuah kisah yang dengannya kita mendapati inspirasi untuk merubah hidup kita menjadi lebih baik. Di antara contohnya adalah ketika begitu banyak ayat-ayat yang berbicara tentang pentingnya belajar, maka Allah Subhanahu wa taala tidak hanya sekedar menurunkan ayat-ayatnya yang berbicara tentang ilmu dan kewajiban menuntutnya, serta kewajiban kita agar banyak memohon kepadanya supaya ditambah lagi ilmu pengetahuan sebagaimana firman-Nya, wa qur rabbi zidni ilma, dan katakanlah, ya Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Quran Surat Toha ayat 114. Allah Subhanahu wa taala juga menurunkan kisah Musa alaihissalam yang belajar dengan hamba Allah, seorang guru yang misterius, tidak diketahui namanya. Adapun nama istilah hizir itu hanya terdapat dalam riwayat hadis. Artinya, dalam belajar betapa kita harus tawadu,
tidak harus belajar kepada orang yang terkenal. Karena fenomena masyarakat sekarang tidak mau belajar kecuali dengan ustadz yang terkenal dan sering masuk TV. Padahal keterkenalan itu bukanlah ukuran suatu kebenaran, sehingga mereka kehilangan sekian banyak ilmu karena hanya mau belajar kepada guru yang terkenal saja. Berbeda dengan Musa alaihissalam, seorang nabi sekaligus manusia terbaik di zamannya, mau belajar kepada siapapun, termasuk kepada orang yang tidak dikenal dan tidak diketahui asal-usulnya. Dan perjalanan Musa alaihissalam untuk menemui gurunya ini memakan waktu sampai ratusan tahun lamanya. Begitu pula ketika berbicara tentang ketakwaan Nabi Ibrahim alaihissalam, tidak hanya cukup dengan instruksi, tapi dibuktikan dengan pengorbanan beliau, yaitu melalui syariat kurban. Sehingga takwa itu tidak hanya dipahami melalui pendekatan pembelajaran di sekolah, namun tentang definisi dan hakikat takwa akan tetapi harus diimplementasikan, harus diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Keluargaku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa saja pelajaran dari keluarga Nabi Ibrahim? Berikut akan disampaikan beberapa pelajaran yang dapat kita ambil dari keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang pertama, ternyata peran pemuda dalam perubahan menuju yang lebih baik. Beliau atau Nabi Ibrahim alaihissalam di usia muda yang dalam ayatnya diredaksikan dengan pata. Pata itu adalah pemuda. Kalau pataya adalah para pemuda, mampu menghancurkan kesyirikan yang sudah mendarah daging di tengah-tengah kaumnya. Beliau hancurkan seluruh patung yang ada di kuil penyembahan kaumnya, kecuali patung yang terbesar, dengan dalih bahwa yang menghancurkan patung-patung yang kecil adalah patung yang paling besar. Beliau secara tersirat mengajak kaumnya untuk berpikir bagaimana mungkin patung sebagai benda mati yang tidak dapat mendengar dan tidak dapat melihat disembah oleh mereka, yang mana kisah tersebut diabadikan dalam Al-Quran dalam surat Al-Anbiya ayat 59-63. Yang kedua, pengorbanan itu adalah konsekuensi daripada iman. Jika iman kita benar, tandanya adalah kita mau berkorban. Orang-orang kafir mereka rela berkorban untuk pemimpinnya, berhalanya, dan togut mereka. Orang beriman pun harusnya mau berkorban untuk Allah Subhanahu wa taala. Mereka harus rela berjuang di jalan Allah sebagai konsekuensi keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah walladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit taghut faqatilu awliya asy-syaitan inna kaidas syaitani kana dha'ifa." Orang-orang yang beriman berperang di jalan Allah, dan orang-orang yang kafir berperang di jalan taghut. Maka perangilah kawan-kawan setan itu, karena sesungguhnya tipu daya setan itu adalah lemah. Quran surat An-Nisa ayat 76. Jadi, keimanan itu menuntut pengorbanan, bahkan pengorbanan terhadap harta dan jiwa sekalian. Begitulah sosok dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau mampu mengorbankan segala potensi dalam dirinya untuk Allah dan hanya untuk Allah. Sampai anak laki-laki satu-satunya yang dari Hajar yang beliau dambakan dari sejak sebelum kelahirannya, beliau hendak sembelih dalam rangka melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Keluargaku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran yang ketiga adalah Ibrahim alaihissalam dan keluarganya merupakan sosok suri teladan yang baik. Beliau dan keturunan beliau adalah generasi terbaik manusia. Bahkan sebagian keturunan beliau menjadi para nabi dan rasul. Termasuk nabi kita yaitu Nabi Muhammad SAW adalah bagian dari keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam dari garis Nabi Ismail alaihissalam. Sehingga karena itulah beliau mendapatkan julukan Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Nah, seperti apa keluarga terbaik di dunia dalam pandangan Allah dan Rasulnya? Nah, berikut orang biasa sadar betul tentang ingat Allah.
ibadah yang maksimal ketika sudah masuk usia pensiun. Firaun itu baru ingat ketika mau mati. Maka janganlah ikut Firaun, tapi ikutlah Ibrahim yang sejak usia muda menjadi orang yang bertakwa di segala generasi yang dimilikinya, baik melalui istrinya, dirinya, dan anak-anaknya. Semua menjadi hamba-hamba Allah yang baik dan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Keluargaku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, saking panjangnya napas kebaikan dan jasa Nabi Ibrahim alaihissalam dalam kehidupan kita, sampai-sampai kita diperintahkan untuk mengingat Nabi Ibrahim dalam sholat kita melalui bacaan sholawat kepada beliau. Dan keutamaan tersebut semakin lengkap ketika perintah membaca sholawat kepada Ibrahim alaihissalam disandingkan dengan membaca sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga disebut sebagai sholawat Ibrahimiyah yang biasa dibaca pada tahiyat akhir dalam setiap sholat, yaitu yang berbunyi Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya Allah, limpahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarga Nabi Muhammad, sebagaimana telah Engkau limpahkan rahmat kepada Nabi Ibrahim dan keluarga Nabi Ibrahim. Limpahkanlah pula keberkahan bagi Nabi Muhammad dan bagi keluarga Nabi Muhammad, sebagaimana telah Engkau limpahkan keberkahan bagi Nabi Ibrahim dan bagi keluarga Nabi Ibrahim. Sesungguhnya di alam semesta Engkau Maha terpuji dan Maha agung. Keluargaku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kelima adalah kewajiban untuk merealisasikan takwa dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan hanya sekadar menggugurkan kewajiban. Segala ibadah yang ditunaikan oleh kaum muslimin pada hakikatnya adalah untuk melahirkan pribadi-pribadi yang bertakwa, dan itulah bekal yang paling utama bagi seorang mukmin untuk meraih kebahagiaan dunia dan kebahagiaan di akhirat kelak. Sehingga Allah memerintahkan kepada kita untuk memperbanyak ketakwaan kita melalui serangkaian ibadah yang disyariatkan kepada kita untuk ditunaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab." Bawalah bekal karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa, dan bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat. Quran Surat Al-Baqarah ayat 197. Nah, di antara hikmah syariat kurban adalah untuk mengantarkan diri kita menuju predikat ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam syariat ibadah kurban kita diajarkan untuk berjuang melawan penyakit kikir dalam diri kita. Dan sebaliknya, ibadah kurban melatih kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang dermawan, menumbuhkan sifat kepedulian, rasa kasih sayang, berbagi kepada orang lain, sehingga sifat-sifat yang mulia dalam diri orang yang berkurban dapat menjadi wasilah menuju takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya sifat takwalah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, bukanlah kurbannya itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhut taqwa minkum." Daging atau hewan kurban dan darahnya itu tidak sekali-kali akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kamu. Nah, belajar mengenai keluarga, belajar dari keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam, yang pertama adalah keluarga yang baik ternyata dimulai dari ayah yang baik. Mari kita lihat kejujuran Nabi Ibrahim alaihissalam dalam bertakwa dan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Hanya melalui mimpi bahwa beliau diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih anaknya, langsung instruksi itu disampaikan kepada anaknya. Padahal perintah itu datang lewat mimpi, bukan melalui perantara malaikat Jibril. Apa kata Nabi Ibrahim kepada anaknya ketika datang perintah itu melalui mimpi beliau? Maka Allah abadikan perkataan beliau dalam Al-Quran.
Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersamanya, Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Ismail menjawab, wahai ayahku sayang, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu, insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Quran Surat As-Saffat ayat 102. Yang kedua, keluarga yang baik lahir dari anak yang taat dan istri yang tegar. Begitu Ismail alaihissalam dengar bahwa Allah memerintahkan Ibrahim alaihissalam, bapaknya yang tersayang, untuk menyembelihnya, maka ia langsung mengatakan, qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ismail menjawab, wahai ayahku sayang, lakukanlah apa yang perintahkan Allah kepadamu, insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Saffat ayat 102. Bagaimana dengan respon ibunya? Ibunya adalah seorang pribadi yang sabar, menerima ujian dari Allah Subhanahu wa taala, dan memang ujian yang diterima oleh keluarga Ibrahim sangatlah besar, sampai-sampai Allah jelaskan dalam sebuah ayat, inna hadza lahuwal balaul mubin. Sesungguhnya ini adalah suatu ujian yang berat, suatu ujian yang nyata. Quran Surat Saffat ayat 106. Dalam ayat itu sampai-sampai Allah menggunakan 3 alat penegas, yaitu inna, lam taukid, dan jumlah ismiyah. Ini menunjukkan bahwa ujian yang diterima Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya benar-benar jelas, berat, dan nyata. Meski demikian mereka tetap tegar dan bersabar. Dan ujian ini bukanlah kali pertama. Kita ingat, Hajar diajak hijrah dari Mesir ke Syam, lalu ditinggalkan sendirian bersama Ismail yang masih bayi di Hijaz. Begitu ia ditinggal Ibrahim di lembah yang tandus, maka ia berkata kepada Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, apakah ini perintah Allah atau kemauan kamu sendiri? Kok tega kamu tinggalkan aku dan bayiku sendiri? Maka Nabi Ibrahim menjawab, ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka seketika itu ia berkata kepada Nabi Ibrahim, kalau begitu pasti Allah tidak akan menyia-nyiakan aku dan bayiku. Subhanallah, betapa tegarnya Hajar terhadap ujian Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan betapa luar biasa tarbiyah Nabi Ibrahim kepada keluarganya, sehingga mampu menjadikan keluarganya tegar dalam menghadapi berbagai ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Memang tarbiyah bukan segala-galanya, tapi segala kebaikan diawali dengan tarbiyah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-samiul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil mahsyar. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ansur Islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal fajirata wal musyrikin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal judami min sayil asqam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.